Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita tafsir Al-Jalalain sampai di surat Al-Baqarah ayat 238. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyhada wassalihin. Wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Wa sana ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menyelesaikan 238 ya. Nah, kita sekarang masuk di 239. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum min aduwin aw sailin aw sabuin farijalan. Jam'u rajil ay musatan sallu. Aw rukbanan jam'u rakib ay kaifa amkan. Mustaqbil kiblah aw ghairiha wa yumi'u birruku'i was sujud. Kalau kalian dalam ketakutan, ini masalah bagaimana cara orang sholat. Orang sholat ini yang biasa ya, Allahu Akbar, berdiri ya, terus ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini ada cara sholat tapi dalam keadaan takut. Nah, sholat dalam keadaan takut. Jadi orang dalam ketakutan pun masih disuruh sholat. Contohnya seperti apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut min aduwin, dari musuh, ausailin ataupun banjir, ausabuin ataupun binatang buas.
Allahu Akbar. Sholat di pinggir pantai. Tahu orang sibuk. Ombak ini naik. Ombak ini jalan. Tsunami. Ini lagi sholat nih. Sambil farijalan aw rukbana. Maka sholatlah kamu dengan berjalan ataupun naik tunggangan. Bukan berarti batal, tidak. Ini posisinya posisi darurat. Posisi darurat. Sail, banjir, tsunami, ya. Aduin, musuh. Musuh gimana waktu peperangan? Waktu peperangan, perang tak perang itu harus sholat. Ini waktu perang malah tak sholat. Mati konyol. Pedang dah depan mata, gini dia tak sholat lagi. Kalau mati konyol lah. Jadi ada sholat masih dalam keadaan perang. Namanya sholatul khauf juga. Itu ketika perang berkecamuk. Ya sudah, sholat ini sambil begini. Teng, gini. Gitu. Lompat sana, lompat sini. Tapi sholat nih, sholat. Kecuali situasi aman, musuh sedang istirahat, tidur apa, kita bisa sholat. Tapi itu pun harus ada yang jaga-jaga. Musuh di sebelah sana, sholatnya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi satu sop ikut sama imam, satu sop menghadap ke sana. Menjaga takut-takut musuh, tahu-tahu orang Islam sedang sholat, serang. Jadi ada yang jaga. Ini salah satu di antara perang. Setelah sini dapat 1 rakaat, imam berdiri, dia melanjutkan yang sop pertama ini, melanjutkan, menyelesaikan, imam masih tetap berdiri. Kemudian setelah itu yang ini salam, dia ganti jaga, yang belum sholat takbiratul ihram ikut imam pada rakaat kedua. Kemudian imam dapat rakaat kedua, nunggu sebelum salam, makmum nambah 1 rakaat, salam bareng. Itu namanya sholatul khauf. Itu bisa dipraktekkan nanti. Cuma jarang lah kita nak mempraktekkan sholatul khauf ini, jarang zaman sekarang. Orang ini jangankan dalam keadaan perang teng gini sholat. Lagi ngopi pun tak sholat bisa. Rasulullah dengan para sahabat pedang teng hampir kena leher gini. Time sholat. Kita sedang ngopi pun tak sholat. Kan payah nih. Macam mana nak mempraktekkan sholat waktu dalam keadaan takut? Sholat dalam keadaan santai pun tak dilaksanakan. Tak ada kerja, tak ada apa, terlalu santai sampai tak sholat. Itu hati-hati. Ini satu farijan au rukbana au sabu'in. Allahu Akbar. Tiba-tiba ini sholatnya mungkin lagi rekreasi atau mana, kemah lah. Lagi kemah, Allahu Akbar. Tiba-tiba, ada harimau bulak. Macam mana? Buyar. Ini tak pakai ilmu sholat ya. Sebetulnya ketika ada sabuk itu, kita sambil jalan pun kita tetap sholat, boleh. Macam aneh, macam lucu. Ya karena kita tak pernah mempraktikkan seperti itu. Tapi hakikatnya boleh. Itu pentingnya sholat. Kalau kita tahu harimau, ada kata aja batal sholatnya, Bu, ibu-ibu. Ada kata batal langsung sholat, loncat. Aduh, kata. Baru kata, bukan harimau. Batal sholatnya. Itu diantara hal-hal yang boleh orang sholat berjalan, berlari, melompat, mustaqbil kiblat atau ghairiyah, menghadap ke kiblat ataupun selain kiblat. Boleh. Nah sekarang, pokoknya lagi pegang pedang nih, teng. Kiblat sana kan. Musuh sebelah sana. Masa kita nak ngadap sana, habislah leher ke belakang. Ngadap kiblat kau, kiblat salat. Patah kan. Selesai semua orang Islam. Kiblat sana, musuh sebelah sana, gini aja sholatnya. Menghadap ke kiblat boleh, tidak menghadap pun boleh. Musuh sebelah sana ngadap sana, musuh sini ngadap sini. Seperti itu. Ini yang seperti ini menunjukkan betapa pentingnya sholat.
Keadaan gentingnya kayak apapun, itu kita harus tetap sholat. Cuma itulah kadang-kadang kita ini, karena ketidaktahuan, ketika kita ini repot, susah, bahaya, malah tambah tak sholat. Kan gitu. Keadaan bahaya ini dekat mangan mati, tambah tak sholat. Lah kalau mati macam mana? Di kapal, ombak kuat, bum, bum, bum. Azan zuhur masuk, zuhur sampai asar, asar dan habis. Ini niatnya nak jamak takhir, gini, bum, bum. Tak bisa sholat, tak bisa sholat. Ini kalau kapal tenggelam, kau nak jadi apa? Su'ul khatimah. Ya bisa, sambil duduk, bisa. Kalau udah ombak gini, macam mana orang nak sholat berdiri? Tersungkur. Ya sambil duduk. Di perahu kalau ombaknya kuat, sambil duduk. Nah, ini kadang-kadang repot yang seperti itu. Ada mancing, tak sholat. Kan? Tengah laut susah nak sholat. Akhirnya ikan tak dapat, sholat pun tidak. Aduh, 2 kali rugi. 2 kali rugi. Jadi nelayan melarat selama-lamanya, di dunia pun tak sholat, di akhirat lagi melarat. Hati-hati. Jadi tidak hanya nelayan aja, petani yang sibuk nyangkul tak sholat pun ada. Udahlah, di dunia ini kepanasan, terik matahari, ya, masih nak panas lagi di akhirat. Naudzubillah. Yang pegawai juga gitu, semuanya harus sholat, mau jadi apa aja harus sholat. Cuma kadang-kadang tuntutan kehidupan itu yang menyebabkan orang ini macam susah, macam berat, macam malas untuk sholat. Macam repot lah. Nampak akhirnya dia tak sholat, kayak repot gitu. Masya Allah, main di laut, menerjang ombak, pencarian maka apa nih rezekinya di laut, jangan tak sholat. Yang ngasih ikan tuh Allah. Tambah dekat dengan kematian, tambah nekat tak sholat. Susah, macam mana sholat? Dekat perahu, dekat kapal. Ya bisa lah, apa pula tak bisa. Sebisanya, bisa berdiri-berdiri, tak bisa berdiri duduk. Tak usah pergi mancing kalau tak nak sholat. Apa tak ada guna. Ikan dapat seekor kecil 9. Allahu Akbar, tak sholat. 9. Kena sengat dia sekali, baru tahu. Ya. Isarah. Pakai isarah. Ini, umpamanya ini kita baca surah ini kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa'jalhum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Isarah. Allahu Akbar. Ini rukuk saya ini sedang rukuk nih. Sami Allahu liman hamidah, tapi gini terus. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Isarah semuanya sampai salam. Nak sujud betul. Selesai. Kau selesai langsung. Tak ada. Ya. Kata orang kafir, tunggu dia sujud, kata dia. Dia sujud selesai semua. Habis. Habislah, kata dia. Apa? Tidak. Tidak perlu ngulang. Tidak perlu ulang. Yang penting kalau kita tahu, orang biasa di laut tahulah posisi kiblat di mana kan. Sudah. Umpamanya dia tak bergoyang nih. Dia naik pompong lah, tak besar kan. Dia sholat ini berdiri tak bisa nih. Betul. Allahu Akbar, ruku, jup, masuk ke dalam laut langsung ya. Ya sambil duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai Allah, tidak perlu diulang. Yang penting catatan sesucinya sempurna, tempatnya juga semuanya suci. Ya, arah kiblat tahu, orang nelayan tahulah. Nelayan tuh dia dah biasa, apalagi orang cari ikan tuh di mana-mana, di situ tuh biasa. Dah tahu dia posisi. Kapal berhenti. Arah kiblatnya pertama, biasa kalau kapal besar itu dia biasanya akan apa namanya nih,
Dalam tempo sekian tuh dia mesti gini terus. Nah, biasanya nih kalau kapal besar ya, mesti kalau pas time apa arah kiblat sekian, ya hadap ke kiblat, hadap ke kiblat. Kecuali sholat sunnah safar, nah, sholat fardu lain. Jadi sholat fardu kita sekarang handphone ini pun udah ada arah kiblat. Ketika kita nak sholat ini, yang penting kita menghadap ke kiblat dulu. Nah, kita taruh kiblat sini, Allahu Akbar, itu. Kita menghadap ke kiblat. Jangan langsung ke kiblat, tidak. Menghadap ke arah kapal ini adalah untuk sholat sunnah safar. Nah, naik mobil, Allahu Akbar, boleh. Untuk sholat fardu tetap diupayakan menghadap ke kiblat kecuali darurat, nah, kan? Pas umpamanya pas sholatnya gini, tahu ombak kapalnya gini-gini, ah ini lain lagi. Tapi kalau barang tuh kapal tuh macam lagi kapal Roro, kapal Pelni itu kalau jalan gini, jarak 1 jam mungkin atau dia tak akan berubah ya, tetap kiblatnya sana. Ya kita berarti mengharap kalau lambung sebelah kiri, kiblat sana, lambung sebelah kanan, nah gitu. Tetap begitu, ya. Oke. Kalau bisa berdiri, tak bisa berdiri, duduk. Wallahu a'lam. Kemudian waduin ausin ausabin farijalan jamur rajil, maka sholatlah kamu dalam keadaan berjalan kaki, aurukbana atau menaiki kendaraan, sambil naik kuda sholat. Orang perang dulu naik kuda, oke lah. Kita sekarang naik apa ya, kalau kita sekarang naik Honda, masa ada orang perang naik Honda? Alah zaman dulu aja lah naik kuda. Kalau kuda kan menghadap sana, menghadap sini kalau perang tuh. Ya sambil di atas kuda itu. Pokoknya niatnya tuh sholat sudah. Nah, sambil apa nih? Ada musuh ngejar, lari kuda ke sana sambil sholat. Sampai assalamualaikum warahmatullahi selesai. Nah, istilahnya tak usah berpatokan, kalau gitu batal lah sholatnya, batal lah seberapa kali gerak. Itu tak ada urusan. Itu tidak ada urusan. Masalah 3 kali gerak itu pun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam sholat kita yang biasa itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Ijtihadnya Imam Syafi'i supaya orang ini kalau sholat tak terlalu banyak bergerak. Jadi dia jangan bergerak lebih dari 3 kali. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kan imam yang lain mengatakan tidak apa-apa, masih ada masalah. Jadi apalagi sholat dalam keadaan takut. Nah itu. Farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa idza amintum minal khauf, ketika kalian sudah aman dari ketakutan, fadhkurullaha, maka ingat Allah, maksudnya salatlah, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian sewaktu kalian belum mengetahui waktu dulu, qabla ta'limihi minal faraid wa huquqihi. Jadi kalau udah aman ya salat seperti biasalah, menghadap ke kiblat, tumaknina, rukuk sempurna, sujud sempurna, duduk seperti biasa. Ketika aman, situasi sudah tidak lagi dalam keadaan takut. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Dan orang-orang وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, dan orang-orang yang meninggal dari kalian, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, dan meninggalkan istri-istri, meninggalkan para istri, falyusu wasiyatan li azwajihim wa yu'tuhunna mata'an, maka hendaklah dia berwasiat kepada istri-istri mereka, mereka hendaklah berwasiat kepada istri-istri mereka, wa yu'tuhunna mata'an ma yatamatta'na bihi minan nafaqah wal kiswah, dan hendaklah mereka memberikan kepada para istri-istri tadi mataan, sesuatu nafkah lah, nafkah yang bisa dinikmati, pakaian, nafkah,
ilal haul, sampai 1 tahun min mautihim al-wajib alayhinna tarabbusuhum ghaira ikhraj. Halun ay ghaira mukhrajat min maskanihim. Fa in kharajna fala junaha alaikum ya awliya al-mayyit bima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Gini. Dan orang-orang yang meninggal dunia, meninggalkan istri, itu hendaklah istri-istri tersebut itu tetap dinafkahi, dikasih baju, kasih makan, mataan ilal haul, yaitu sampai min mautim al-wajh alina tarabbusum, sampai tarabbus meninggal. Suami yang meninggal, istri wajib menunggu 4 bulan 10 hari. Ini wajib dinafkahi. Yang mau ahli warisnya. Ahli warisnya si suaminya itu tadi. Jangan terus mamanya sudah meninggal si suaminya terus terlantar gitu aja. 4 bulan 10 hari. Itu masih berhak untuk dinafkahi. Nah, dikasih baju. Ghaira ikhraj, tanpa mengeluarkan mereka dari rumah. Suami meninggal, begitu meninggal istrinya dikeluarkan dari rumah. Keluarga tak bagus. Sama keluarganya si suami ini, ahli warisnya si suami, langsung dikeluarkan dari rumah. Tak boleh, haram. Karena dia macam gitu kejadian. Begitu meninggal, jadi ahli waris dari si suami ini nggak senang mungkin sama istrinya, dianggap orang lain, akhirnya disuruh dikeluarkan dari rumahnya. Tak boleh, itu rumah suaminya, dia masih berhak di situ. Fa in kharajna fala junaha alaikum. Tapi kalau mereka yang nak keluar sendiri, kalian tak salah, jangan kau paksakan. Ketika suaminya meninggal, si istri, aku nak balik rumah mama aja lah. Kan? Ya dia yang mau tak ada masalah. Tapi jangan, sekarang suamimu udah tak ada, kau pergilah sana. Dikeluarkan dari rumah. Itu tak boleh. Sementara dia kadang-kadang mungkin mama tak punya, saudara tak punya, nak tinggal di mana aku. Itu. Fa in fa'alna bi anfusihinna min ma'ruf sar'an kata zayyun wa tarkul ihdad wa qatun nafaqa anha wallahu azizun hakim. Fa in kharajna fala juna alaikum ya awliya al mayyit. Kalau mereka si istri-istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya tadi kok mau keluar sendiri dari rumah tersebut, maka fala juna alaikum, kalian tidak dosa wahai para wali-walinya mayit, maksudnya ahli warisnya, keluarganya mayit. Fima fa'alna bi anfusihinna min ma'ruf wala junaha alaikum fima fa'alna bi anfusihinna min ma'ruf syar'an kata zayyun wa tarkul ihdad wa qatin nafaqa anha wallahu azizun hakim. Nah, seorang istri yang ini jarang sekarang, ilmu ini jarang dipraktekkan oleh orang wanita-wanita zaman sekarang. Karena ketidaktahuan, saya rasa seorang istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu wajib ihdad namanya. Ihdad tuh ada namanya iddah, ada namanya ihdad. Kalau iddah itu masa menunggu nak kawin lagi, itu namanya iddah. Iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi. Itu namanya iddah. Ada lagi namanya ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad itu kalau bahasa kita mungkin yang enak, bela sungkawa lah. Bela sungkawa maksudnya tampakkan bela sungkawa itu juga selama 4 bulan 10 hari.
Jadi jangan suami dia baru meninggal 10 hari, bibir langsung belinyang, set, pipi dia merah-merah delima, alisnya diginikan, set, set, bajunya berkilau, tak boleh bu, haram, tak boleh. Dia harus setelnya setel bela sungkawa, pakai baju biasa, tuh tak usah bersolek. Ini baru sebulan masih belum boleh, 4 bulan 10 hari. Suami meninggal sebulan, bukan main dia langsung belenggok-lenggok kemana, cari calon suami baru. Tak boleh macam gitu, tak boleh. Ini macam suka suami dia meninggal, alhamdulillah, kan? Langsung dia suka, langsung lebih cantik daripada waktu punya suami. Aduh, kan? Tak boleh. Ihdat itu namanya ihdat. Jangan bersolek-solek. Jangan pakai baju-baju yang menggoda. Jangan keluar-keluar di tempat-tempat umum, tak boleh. Kalau tidak darurat tak boleh keluar. Itu namanya ihdat. Kecuali memang umpamanya dia janda sendiri, tak ada yang ngasih makan dia, dia harus bekerja. Itu namanya darurat. Dia pergi-pergi, tapi jangan setelnya setel apa kita ni, kita bilang bergaya, bersolek, menawan, itu tak boleh. Tunggu, sabar 4 bulan 10 hari. Setelah itu silakan ke back to natural, ya. Boleh. Maksudnya bukan saya nyuruh bersolek melampaui batas, tidak. Bersolek melampaui batas pun kalau bukan untuk suami tak boleh. Bersolek-solek yang itu untuk orang lain. Maksudnya sederhana. Penampilan sederhana itu namanya ihdad. Tarku tazayyun. Tarku tazayyun itu apa? Meninggalkan berhias. Jadi tidak berhias selama dalam bela sungkawa. Itu. Pas yang repot nih, pas suami di hari suami dia meninggal, dia langsung ini pula. Ada tamu nak datang, langsung berdandan bagus. Tak gitu. Ini jarang ya mungkin karena ketidaktahuan, ya. Jadi dianggap selamba aja. Di dalam waktu 4 bulan 10 hari itu, perempuan tadi, istri tadi yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh bebas keliaran kemana-mana. Nggak boleh. Kecuali memang darurat, hajat sangat, kebutuhan, ya. Itu baru sifatnya dibolehkan karena daruratnya. Aktivitasnya tadi. Ayat berikutnya, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan bagi istri-istri yang ditalak, yang diceraikan, mata'un bil ma'ruf. Bagi mereka mata ini hadiah lah. Hadiah. Mata itu hadiah untuk menyenangkan hati. Bagi istri-istri yang dicerai, yang ditalak, itu mantan suaminya memberi hadiah bil ma'ruf, tapi dengan bagus. Ngasih hadiah tapi dengan yang bagus. Jarang ini lagi jarang dipraktekkan. Orang cerai dia begaduh, apalagi nak ngasih duit. Tak lempar pakai piring, untung pakai ngasih duit. Cerai, akhlaknya bil ma'ruf, ya sudah. Ya ini kasih hadiah apa? Tak kasih apa. Kalau zaman sekarang mungkin kasih handphone lah. Nih, ambillah dek, hadiah untuk engkau. Cerai baik-baik. Dulu nikah bukan main, nak baik-baik. Kalau dah cerai dia langsung macam jadi musuh selama-lamanya. Kalau memang itu harus terjadi, maka lakukan dengan baik. Jadi tak nambah musuh namanya, minimal netral. Jadi netral, tidak jadi musuh. Kasih hadiah lagi.
ini hadiahlah kita dah hidup sama gini-gini, mungkin kita sekarang belum ada kecocokan atau segala macam, tidak bisa kita paksakan. Ya sudahlah, mungkin sampai di sini. Nah, ini hadiah dari saya untuk adik, untuk kenang-kenangan. Selesai. Baik-baik. Ada tak orang bisa macam gini? Maksudnya kayak gitu. Yang ada berantem lah, tak ada cerita. Ini Quran loh, bukan saya yang ngarang. Mata'un bil ma'ruf. Nah, jadi kasih hadiah tapi dengan cara yang baik, bukan lemparkan. Ambek nih. Tak ada aku. Waduh, dilemparkan. Waduh. Ngasih duit betul tapi dilemparkan dia. Tak boleh, itu nama mata tapi tidak bil ma'ruf. Ngasih tapi tidak dengan baik. Nah. Ambil ni semua, ambil. Aku tak nak. Ambil rumah ni semua. Wah kan? Ngasih rumah boleh. Tapi bukan bergaduh, tidak bil ma'ruf. Punya motor punya. Ambil motor tu. Pergi berambus, ambil. Wah kan? Itu ngasih tetapi tidak ma'ruf. Itu. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin, menjadi hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karrahu liya'umal mamsusah aydan idil ayah as-sabiqah ghairha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi itu tandanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau memang itu terpaksa terjadi, dia tetap baik gitu loh. Kalau memang itu terpaksa, kadang-kadang namanya orang hidup nih, kadang ada masalah, memang ada. Dan tidak semuanya perceraian itu buruk. Tidak semua perceraian itu buruk. Kadang-kadang memang dibutuhkan. Dan kadang-kadang bahkan sampai kepada tahap wajib. Cuma secara umum, orang mengambil dalil secara umum, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah tolak atau cerai. Iya kalau tanpa sebab. Kalau tanpa sebab. Ya kan? Tak ada apa-apa, tak ada masalah. Kita cerai yuk. Ayolah umpamanya. Ini tak suka Allah nih. Tapi ketika terjadi di situ kezaliman, yang suami niat nak menyiksa si istrinya, itu lebih bagus cerai. Karena untuk menjaga keselamatan, apa tuh menjaga agama. Umpamanya suaminya ini, kalau dia suami ini memang orang tak taat sama sekali, sesuai istri ini kalau tetap bersama dia tidak bisa dia menjaga agamanya, mesti dia kalah. Ini lebih bagus masing-masing. Jadi tidak mesti itu jelek, tapi udahlah kalau gitu yang baik. Kalau memang terjadi seperti itu, itu seperti itu. Atau mungkin karena fisik. Contoh umpamanya, mohon maaf, suami impoten umpamanya, istri masih ini dipaksakan tak bisa. Justru buruk akibatnya nanti. Buruk akibatnya. Karena suami istilahnya dia tidak bisa memenuhi kewajibannya, haknya. Ini cerai buruk, tidak buruk. Justru ketika tidak cerai justru jadi buruk. Dalam arti apa? Di situ ada kezaliman, si istri dia tidak mendapatkan haknya, tapi dia hidup menderita dan terus begitu terus. Tak bagus jadinya akhirnya. Jadi lihat sikon. Cuman secara umum itu memang abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi secara umumnya memang tidak bagus, tapi tidak mesti tidak bagus. Tidak mesti tidak bagus. Sekarang umpamanya nggak bisa diatur, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau ini doang. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Kudah dikasih, dimarahin, bahkan dipisahkan ranjang, dipukul lah. Tetap aja dia tak mau sholat, tak mau ibadah. Untuk apa miara kayak gini? Kan? Yang solehah-solehah lain insya Allah masih banyak. Contoh seperti itu maksudnya. Jadi tidak mesti buruk. Tidak mesti. Cuma memang karena kebanyakan perceraian itu terjadi karena pertikaian. Kebanyakan yang begitu. Memang yang sifatnya itu bukan apa ya namanya?
bukan syar'i. Bukan syar'i sifatnya. Sifat nafsu, sifat apa. Nah, itulah yang menyebabkan tidak bagus. Tapi kalau sifatnya syar'i tidak ada masalah. Si suami tadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya, si istri dan sebagainya. Itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Buruk tidak buruk. Justru kita ingin menyelamatkan orang daripada terzolimi. Wallahu a'lam. Wa qala kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, wahum ulufun, mereka beribu-ribu jumlahnya, arba'atun aw thamaniyatun aw asratun aw thalathun aw arba'un aw sab'una alfan, 4.000, 8.000, 10.000, 30.000, 40 ataupun 70.000. Hadarul maut maf'ulullah wa hum qaumun min bani Israil wa qata'un bi biladim fafarru. Hadarul maut karena takut kepada kematian. Ini ceritanya Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka berjumlah beribu-ribu, 4.000, 8.000, 10.000, 30 sampai 40 sampai 70.000 keluar dari rumahnya, dari kampungnya karena takut kematian. Siapa mereka itu? Wahum qaumun min bani Israil, yaitu kaum dari Bani Israel. Kenapa dia keluar dari kampungnya? Waqata'un bi biladihim fafarru, karena di negaranya, di negerinya terjadi wabah taun. Taun ini wabah. Wabah taun ini wabah yang sangat berbahaya, penyakit menular yang sangat mematikan dengan cepat. Jadi ketika itu terjadi di negerinya, mereka keluar dari negerinya. Hukumnya taun itu kalau terjadi wabah seperti itu, secara hukum yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Kalau yang di dalam kok fafaru, mereka berbondong-bondong, 70.000 orang keluar dari kampungnya. Padahal di kampungnya itu, negerinya sedang terjadi taun. Kalaulah 70.000 keluar, ya nyebar semua. Nah, mereka malah orang Bani Israel keluar dia dari kampungnya karena takut mati. Hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Kemudian Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semuanya. Kau keluar pun tetap mati juga. Keluar pun kau tetap mati juga. Mutu, matilah kalian semua. Summa ahyam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali ba'da thamaniyata ayyamin aw aksar, setelah 8 hari atau lebih. Itu kejadian nyata pernah terjadi di Bani Israel. Ya Allah kasih wabah taun, mereka berbondong-bondong 70 ribuan keluar dari negerinya, kemudian takut mati. Kenapa? Kita kalau di sini mati, ayo kita keluar. Mau lari dari kematian. Begitu dia keluar, mutu, dimatikan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Selama 8 hari menurut satu pendapat. Dihidupkan kembali sama Allah. Mati 8 hari, dihidupkan kembali. Ini pernah terjadi. Itu orang Bani Israel. Makanya ketika kita dulu sempat dihebohkan kan, wabah kan, sibuk gini-gini. Tenang aja. Jangan seperti Bani Israel. Ya, kau nak lari dari kematian tak bisa.
ribuan, puluh ribu keluar. Kata Allah, mutu, mati kalian. Semuanya mati. Padahal dia lari supaya tidak mati, malah mati semua. Allah matikan tapi tak lama. Cuman 8 hari atau lebih sedikit. Ya, menurut satu pendapat. Suma ayahum bidu'ai nabiyihim Hizqil bikazil mumalah wal qaf wa sukuniz zai. Kemudian mereka dihidupkan kembali dengan doa nabi mereka, namanya Nabi Hizqil. Hizqila. Nabi bukan rasul. Ya. Nabi bukan rasul, seperti Nabi Khidir. Hizqila namanya. Itu doanya akhirnya Bani Israil dihidupkan kembali. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sambung lagi di insyaallah kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.